pelajaran tentang keselamatan, makna keselamatan ini, ya, kita simpulkan, ya, pelajaran yang ke-9 ini tentang makna keselamatan. Kita simpulkan, ya, kesaksian luar biasa dari Dr. Child ini hanyalah satu dari sekian banyak pernyataan dari kuasa kesembuhan dan pemulihan dari Elohim yang Maha Kasih. Orang-orang lain mungkin mengalami kesaksian yang luar biasa juga, ya. Para penyembuh-penyembuh itu mengalami kuasa yang luar biasa. Penyembuh dalam arti dipakai oleh Tuhan jadi penyembuh, ya. Oke, mereka pasti punya kesaksian yang luar biasa. Jadi apa yang Anda lakukan dengan hal-hal yang belum diperbaiki oleh Roh Kudus? Kalau saudara mau menyerahkan diri sepenuhnya, Anda diperbaiki oleh Roh Kudus, maka bisa terjadi, saudaraku, Anda akan menjadikan pengalaman yang dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan yang terjadi pada itu pengalamanmu, itu akan melandasi pelayananmu untuk melakukan penyembuh orang-orang lain juga, ya, sama seperti dokter dan penyembuhan pada banyak orang. Jadi buatlah keputusan tegas Anda, bergeraklah melampaui pengampunan dan penghapusan dosa. Jadi jangan cuma berhenti, oh saya sudah diampuni dosanya, oh saya sudah dihapus dosanya, udah berhenti jadi orang Kristen begini aja, nggak cukup. Enggak, kita harus one step ahead. Kita harus bergerak maju lagi, ya. Kita harus naik lagi. Kita harus maju terus ke arah pembaruan yang menyeluruh. Serahkan diri sepenuhnya kepada Yesua dan persilakan dia, ya, mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam batin Anda. Dan saudaraku, kan sekarang mungkin saudara meraba-raba setelah dapat pelajaran ini. Ada nggak ya pengalaman traumatis? Nggak ada salahnya nanti malam sudah berdoa dan katakan kepada Roh Kudus, ya, Tuhan, periksa memoriku. Apakah ada pengalaman-pengalaman buruk yang pernah alami di masa lalu? Tolong Tuhan berikan triggernya supaya aku benar-benar bisa melihat dan aku betul-betul bisa menyerahkan selanjutnya. Mungkin aku takut nanti waktu melihat gadis yang tadi saya ceritakan, yang dilayani oleh hamba Tuhan, dia tuh nyata, dia tuh melihat dirinya diperkosa gitu. Makanya dia maki-maki keempat temannya itu, dia wah, penuh dengan rasa terluka, terjadi mengisi pikiran, mengisi hidup. Roh Kudus menguasai, kemudian diajarkan lepaskan pengampunan. Ampuni, sebut namanya A, B, C, D, itu 4 nama yang disebut namanya. Ampuni. Awalnya mungkin susah, nggak mau nyebut, tapi terus mulut saudara, ya, ampuni si A. Karena kalau kamu nggak mengampuni, maka persoalan kamu nggak akan beres-beres. Ini adalah cara Tuhan untuk membereskan. Nanti dia bisa berkata, mungkin dengan nangis, ya, ampuni, begitu ya, ampuni. Tiba-tiba dia akan lemes dan bangun-bangun lagi dia, saudara. Saudara, itulah pelayanannya. Ya. Terakhir ininya, ketika Anda meminta dia menyatakan hal-hal yang tersembunyi, ya, hal-hal yang mungkin atau Anda sangkali, ini nggak pernah terjadi kok, aku nggak pernah bagaimana, itu ada sangkali, dia akan oh ya, bukan hanya pengalaman tentang ini loh ya, Anda itu disiksa atau Anda itu diperlakukan tidak senonoh, tapi pengalaman Anda itu mungkin berbuat sebuah kejahatan, itu juga bisa menjadi sebuah tekanan dari iblis, ya. Jadi itu pun saudara-saudara ketika di-trigger lagi dan Anda ingat perbuatan Anda yang jahat misalnya, itu bisa dibereskan oleh Tuhan, bisa dibereskan oleh Tuhan, ya. Oke, dia akan membuat semuanya menjadi jelas. Berhenti, ya, jangan cuma berhenti di baptisan, harus beyond the baptism, harus melebihi, ya, dari apa makna baptisan. Makna keselamatan itu harus jangan sampai berhenti dapat pengampunan dosa saja, baptisan air, lahir kembali, tapi harus lebih daripada itu, kesembuhan dan juga dan ya, oke, ya, sungguh-sungguh pengungkap dari segala Roh Kudus, ya, pikiran-pikiran dan maksud-maksud hati yang ada di dalam diri kita itu semua bisa disingkapkan oleh Yesus Masiah. Dia adalah counselor dan penghibur sejati, ya, dia counselor dan penghibur sejati. Tetapkan.
Ya, nah Anda akan tahu ketika karyanya sudah dia genapi, sebab dia akan menyatakan kepada Anda ketika dia selesai. Kalau dia sudah menyelesaikannya, Anda tiba-tiba akan merasa ringan, tenang, damai, dan nggak lagi dibebani oleh apa-apa. Bahkan, ya kalau ada tigernya berupa kain tadi, itu dibawa-bawa jadi kesaksian. Ini loh yang menyebabkan saya dulu mandek, nggak bisa melayani Tuhan optimal, tapi sekarang ini saya sudah nggak punya kuasa lagi atas diri saya. Justru ini telah dipakai Tuhan memulihkan saya. Ya saudara, itu jadi kesaksian ya, jadi kesaksian indah. Nah, cari dan temukanlah kesamaan hidup Anda dengan serpihan baju kecil merah. Jadi ada nggak trigger-trigger itu di dalam diri saudara? Coba cari, coba doakan, minta Tuhan sikapkan. Kalau ada, biarkan trigger itu mulai men-trigger saudara, sampai saudara sadar, saudara merasa sakit, saudara mungkin salah sekali gitu sampai wah. Jadi bagi yang berbuat dosa ya, atau berbuat kesalahan ya, dan itu akan membuat saudara nanti dibimbing oleh Roh Kudus pada kebenaran. Hal itu mungkin usaha yang sangat sulit untuk mencari triggernya ya, dan menyakitkan di sepanjang hidup Anda. Namun Anda akan sangat senang ketika Anda memutuskan untuk mengambilnya. Hanya dengan begitu, pengalaman awal akan menjadi penuh. Elohim akan membuat Anda lebih baik daripada sebelumnya saat Dia menyelamatkan Anda. Jadi nggak berhenti di saat keselamatan saja ya, tapi ayo maju bergerak supaya kita lebih disempurnakan lagi, lebih baik lagi keadaan kita. Anda tidak hanya akan berjalan dalam hidup baru, tapi juga dalam kuasa Roh Kudus. Inilah inti dari pelajaran 9, makna keselamatan. Nah, saudara, ya, jadi apa sih dalam keselamatan itu? Ada ayat yang bunyinya begini, kerjakanlah keselamatanmu, ya, kerjakanlah keselamatan. Itu artinya kita harus beyond, harus melebihi dari soal dapatkan pengampunan dosa, dihapuskan dosanya oleh Tuhan, dimaafkan atau nggak cuma sampai berhenti di situ. Yuk, sehingga kita juga bisa jadi penyembuh bagi orang lain, dan kesembuhan tubuh kita pun akan turut menyertai nanti. Oke? Nah, inilah pelajaran 9, saudara, kita sudah selesaikan. Yang berikutnya pelajaran 10 terdiri dari 2 bagian, lalu pelajaran 11, dan setelah itu selesai pelajaran kesembuhan kita, tentu mungkin di 10 dan 11 ini sudah akan lebih diarahkan pada kesembuhan tubuh fisik. Ya, kita ikuti nanti ya.